Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dea Andika Putri dengan NIM 200161445 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan menampilkan hasil dari media pembelajaran pada teks debat. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yang terdiri dari petunjuk pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi bahan ajar yang terdiri dari pengertian teks debat, fungsi teks debat, ciri-ciri teks debat, unsur-unsur teks debat, struktur teks debat, kaidah kebahasan teks debat, langkah-langkah pelaksanaan teks debat, tata cara teks debat. Baiklah, masuk pada yang pertama, petunjuk pembelajaran. Petunjuk pembelajaran terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, guru menyuruh siswa membaca tentang teks debat. Siswa membacanya dalam hati. Siswa menanyakan hal yang kurang paham dalam pembelajaran tersebut. Guru menerang dari siswa yang kurang jelas dan kurang paham. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Sanjaya dalam Johari's menyatakan bahwa tujuan dari debat sendiri adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat sudut keputusan. Pendapat lain dari Nar Cahyo dalam Johari's menyatakan tujuan dari pelaksanaan debat adalah untuk berbicara secara meyakinkan dan juga mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda. Dan di akhir debat dapat menghargai perbedaan tersebut. Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan tujuan debat yang pertama, melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di depan umum, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah, melatih untuk bersikap kritis terhadap suatu materi yang diperdebatkan, memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Selanjutnya, pengertian teks debat. Pengertian teks debat ada 3 definisi. Yang pertama, debat jika diartikan secara umum maka dapat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan. Definisi kedua, debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik atau tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh dua pihak. Pihak tersebut yaitu pihak pendukung atau afirmatif dan pihak penolak atau penyangkal. Usul yang diungkapkan tentunya akan mendapatkan tanggapan yang berbeda dari kedua belah pihak tersebut. Definisi ketiga, dapat dipahami bahwa debat dilakukan oleh dua pihak. Debat dapat dilakukan secara sendiri atau secara berkelompok. Debat terdiri dari pihak yang pro dan kontra. Dalam kegiatan perdebatan tentunya ada topik atau permasalahan yang dibahas oleh para pembicara. Selanjutnya, fungsi teks debat. Fungsi teks debat ada 12. Yang pertama, membangun keterampilan berbicara dalam mengemukakan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro ataupun yang kontra. Kedua, membangun daya analitis terkait dengan kemampuan untuk membaca dan memahami lewat debat. 3. Membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis dan gestur sikap dan bahasa yang santun. 4. Merangsang kemampuan berpikir kritis. 5. Merangsang penelitian terhadap topik kontroversial. 6. Menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. 7. Belajar berpikir sistematis dan analitis. 8. Belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran pada orang lain. 9. Meningkatkan rasa percaya diri. 10. Meningkatkan kemampuan dalam melihat suatu dari sudut yang lain. 11. Membuat nilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. 12. Melatih berbicara secara berkesinambungan dan lancar. Selanjutnya, ciri-ciri teks debat. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. 2. Hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. 3. Terdapat hanya 2 sudut pandang yaitu pro dan kontra. 4. Terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. 5. Terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak. Di sisi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antara pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Selanjutnya, unsur-unsur teks debat. Yang pertama, adanya masalah atau topik yang diangkat. 2. Adanya tim afirmasi. 3. Adanya tim negatif atau tim kontra. 4. Pihak netral. 5. Moderator. Dan terakhir 6. Penulis atau notulen.
Struktur terdebat. Yang pertama, pengenalan isu, kedua, rangkaian argumen, tiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks debat. Yang pertama, kata kerja mental, dua, kata hubung, tiga, kata ganti orang, dan empat, kalimat definisi. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan debat terdiri dari membuat kelompok yang terdiri dari kelompok yang pro, kelompok kontra, dan kelompok netral. Tiap kelompok memiliki ketua atau wakil sebagai juru bicara saat debat berlangsung. Duduk saling berhadapan dengan juri bicara lawan. Setiap satu kelompok bisa terdiri lebih dari 2 orang. Masing-masing kelompok mengatur asumsi atau argumen masing-masing. Sebelum perdebatan dimulai, saat debat berlangsung, peserta lain bisa mencatat isu argumen atau calon sanggahan. Di akhir debat, tidak wajib menentukan siapa yang menang, cukup bagian nutulan yang menuliskan kesimpulan dari debat. Terakhir, itulah beberapa langkah pelaksanaan debat secara garis besar. Selanjutnya, tata cara debat. Yang pertama, tata cara debat memang memiliki beberapa poin sebagai berikut. Mengemukakan pernyataan ataupun tantangan dilakukan secara profesional. Dikatakan profesional tidak menyinggung unsur sara atau menyinggung secara pribadi. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik di mana saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar tanpa terbata-bata. Penyampaian pun juga harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintesis, dan retorika. Selalu waspada dengan pernyataan atau sanggahan dari lawan, selalu memiliki kelemahan dan kelebihan lawan agar bisa menentukan strategi yang pas untuk mereka, memperhatikan argumen berdasarkan logika agar tidak mengalami kesalahan berpikir, menawarkan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. Apa yang disampaikan dalam debat data harus sahih dan bukti sehingga memperkuat debat. Itulah beberapa cara debat secara singkat. Sekian pemaparan materi pada media pembelajaran yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.